penelitian ini sebetulnya pada saat saya dan Pak Surya ini ada dari PP Pak Pakut tergabung pada tim riset yang di Inggris, dan memang penelitian ini sebetulnya lebih ke kayak mandatori ya. Jadi dari tim dari Inggris kita ada satu model yang memang menjadi model utama dari Inggris tentang solar radiation. Jadi sebetulnya pendekatan di Inggris ini bahwa lebih bagaimana kekumpulan dari geoengineering untuk meminimalisir atau ikut berperan pada kondisi efek dari climate change. Ya, memang perubahan itu bisa terjadi, dan bagaimana kita berikan pemikiran-pemikiran tersebut. Tentunya ini masih sebatas model ya, karena memang yang dikembangkan oleh Inggris itu masih model, dan para grup-grup riset di semua negara ini punya kewajiban untuk bagaimana sih dampak dari model ini terhadap kondisi ekstrim di negara masing-masing. Nah, memang kebetulan di Inggris itu yang ada dari Indonesia ada dua, dari ITS dan dari ITS juga bergabung beberapa perguruan tinggi. Kalau dari kami, tim kami ada dari IPB, UNIPA, dan UNS. Dan perjalanan itu terus sampai ya tidak ada batasnya, karena tiap bulan kita ketemu dan diskusi, ada apa yang presentasi dan sebagainya. Memang kebanyakan di sana beberapa apa ya seperti iklim ya, dari NCAR dan sebagainya ada semua. Nah, jadi awal pemikiran dari geoengineering ini sebetulnya bagaimana kita mencoba untuk memodifikasi iklim bumi yang disengaja ya, melalui refleksi sebagian radiasi matahari yang masuk, atau untuk mengurangi faktor risiko yang dihadapan oleh global warming. Ini yang dikatakan sebagai solar radiation. Jadi secara teknis sebetulnya pada saat kita mengatur suhu di bumi ini, mengenalkan dengan menginjeksikan aerosol di stratosfer. Ya. Di situ ada increase scattering by stratosfer, ini banyak lebih ke fisik ya. Jadi ada hamburan, kemudian ada teruskan dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya teori dasar yang dilakukan oleh Inggris untuk mengenalkan model ini. Memang pengembangan dari Inggris itu tidak pada teknis saja, tapi bagaimana pendekatan secara peraturan dan sebagainya, karena yang di cover oleh ini adalah tim-tim yang mungkin dari sains juga ada, dan dari sosial ada, dari hukum ada, karena nanti larinya ke kebijakan. Nah, ini secara singkat yang ini adalah diilhami oleh letusan gunung berapi bahwa ada satu aerosol yang masuk ke dalam bir yang akan berpengaruh terhadap kondisi iklim di bumi. Nah, ini adalah contoh-contoh sebagai dasar tentang solar remediation. Ada stratospheric aerosol injection yang secara alami, kemudian ada marine cloud brightening, dan ada surface albedo mitigation. Kalau di kita mungkin sana juga sedikit membahas waktu itu tentang hujan buatan. Nah, memang kalau hujan buatan kan NaCl yang ditembakkan ke atas. Nah, ini yang sana juga bertanya-tanya, kenapa di Indonesia untuk regulasinya itu mudah gitu. Nah, sementara sampai saat ini yang dilakukan oleh Inggris memang masih pro kontra. Jadi belum sampai ke eksperimen, tapi masih model. Kemudian yang dilakukan oleh Inggris adalah mengadopsi semua peneliti-peneliti di
dunia kayak memang ada banyak dari beberapa ini. Itu yang diharapkan untuk mendukung istilahnya, mendukung dan secara evaluasi, mengevaluasi dari model tersebut. Nah, ini adalah beberapa skenario untuk prediksi jangka panjang dari hasil geoengineering dibandingkan dengan SFP 8.5 dan feedback simulasinya. Nah, ini ada kemarin skopek proposal yang ditawarkan. Jadi sebetulnya juga sana cukup komplit ya. Misalkan dari fisika, kimia dan sebagainya juga bergabung. Dan cara ini karena akan mencoba secara komplit untuk mendukung penelitian dari geoengineering. Nah, ini ada beberapa di sini yang mungkin berbasis generator dari eksperimen dan dari result Cross University yang express result artikel from paper area ini 2001. Toolnya adalah mengamati plum properties atau not to modify clouds. Nah, kemudian ini contoh beberapa yang dilakukan. Sebetulnya di kita mungkin seeding awal ya, karena sudah dilakukan dan ada beberapa yang itu sudah menjadi mandat pemerintah. Ada beberapa yang kita ini. Nah, sebetulnya yang dilakukan ini adalah bagaimana menurunkan atau menaikkan temperatur karena masing-masing daerah menurut itu bahwa mempunyai karakteristik temperatur yang berbeda. Ini ada 3 skenario yang dilakukan untuk ini. Ada for climate change, ada salah satu dan 2 dan 3. Jadi pola itu bagaimana kita melihat dari hasil skenario itu kemudian akan dibandingkan atau dengan kondisi ekstrim di masing-masing daerah. Berapa skenario yang dilakukan. Nah, ini adalah URL dari Degrees. Nah, di situ semua informasi ada dan beberapa. Memang penelitian ini outputnya cukup tinggi karena ternyata harus jurnal paling tidak itu 1 dengan impact factor 3,4. Kemudian kami memang masih pada P3 yang impact faktornya masih cukup kecil, jadi masih diharapkan untuk outputnya sampai ke sana. Kemudian ini yang nanti akan saya jelaskan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang awal-awal kita masih pakai bias correction, jadi model-model statistik, dan kita bandingkan dengan era White gitu. Dan bagaimana dampak dari geomip atau data hasil SLM, nanti kita bandingkan apakah ada menyebabkan decrease atau increase. Nah, yang terakhir ini saya memang memasukkan teman dari BMKG Pak Rikat ya untuk running WRF. Kebetulan di UNS ada komputer yang bisa digunakan dan di Pak Rikat yang runningkan WRF. Jadi di awal-awal kita melakukan penelitian tentang kondisi ekstrim dan dibandingkan dengan data geomip. Waktu itu area interest saya di Papua dan NTB. Ini yang mendasari proposal pertama 2023 ya. Kemudian 2023 kita diundang untuk bertemu di Turki. Memang di Degrees ini setiap
tahun ada pertemuan bersama, kalau kita ada PIK ya, yang terakhir di Afrika Selatan, waktu itu yang berangkat Pak Henry, Dr. Henry dan Dr. Fakih. Ini beberapa data yang nanti kita gunakan untuk, dan ini adalah hasil penelitian awal yang sudah dipublish di ini adalah prediksi jangka panjang dari skenario model untuk R10 mm 20 50 ya. Dan kita lihat di sini memang untuk 10-20 masih pada tataran normal ya, jadi tidak terlalu signifikan kenaikannya. Tapi memang data Geomap akan terlihat pada indeks yang cukup ini di 50 mm. Ini ada kecenderungan naik. Ini kita forecasting sampai 2100 dengan base datanya 1900 2014 untuk base datanya ini yang hitam itu. Kemudian kita forecasting. Nah di sini kita coba dengan data curah hujan dari L5 data, karena untuk model ini memerlukan resolusi tinggi, akhirnya kita coba data-data dari ini juga sama untuk G-solarnya ya, yang tadi adalah untuk G-solar ini yang agak anomali memang di 50. Kemudian untuk SSP 8.5 juga sama. Kemudian perkembangan sini kami sedang mencoba dengan memasukkan model WRF, karena tim sadar juga kalau cuma bias koreksi akan sulit ya, menembus I1 itu sulit. Kemudian kita coba untuk masuk ke WRF dengan menghitung indeks. Nah ini adalah beberapa data yang sedang kami lakukan dengan proses yang masih tepat tataran draft ya. Jadi fokus terakhir ini 3 siklon yang masih baru, karena tentunya kalau jurnal harus ada mobility ya. Nah, kita coba ada siklon tropis Errol, Ragasa, dan Buoloy yang terjadi baru-baru ini 9-11 April 2015, kemudian September dan 24 sampai 26 September. Kasus ini dipilih karena kedekatannya dengan benua maritim Indonesia, di mana siklon tropis dapat berdampak signifikan. Jadi kita sudah agak melebar dari Papua dan NTB, kita masuk daerah investigatif. Nah, kemudian untuk melakukan simulasi numerik, di sini menggunakan WRF versi 4.4 dan menurut diinisiasi dengan Pak Cakan pada proses menurut dataset FNL dan INSET yang memiliki resolusi 100% dengan interval 6 jam. Data ini kita coba dengan SST ya. Kalau di awal kita melihat curah hujan, kita mencoba dengan suhu permukaan laut. Nah, kemudian tabel physical parameter untuk model ini ada mikrofisik, dan untuk ada domainnya adalah body landscape, inner domain body landscape sama ya. Dan untuk long wave radiasi dari RRTM, short wave radiasi dari dia, planetary boundary dari Yonsei, Cumulus dari Kempres. Ini memang untuk melakukan running ini Pak Rikat dari Jakarta, kemudian komputernya ada di UNS. Jadi kadang memang terhambat oleh offline. Nah, indeks potensi genesis ini yang kita coba untuk mengembangkan penelitian kami untuk mendiagnosis kondisi yang mendukung siklon tropis dari Kamatku et al. Jadi memberikan wawasan tentang indeks tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang penting, termasuk vortisitas, tingkat rendah, dan geser angin yang mempengaruhi pembentukan siklon. Nah, penelitian ini memang pada saat JPI akan kita hitung nanti bagaimana dampak dari
geomip atau SRM tadi kita bandingkan. Untuk ini kita gunakan rumus JPP, ya, saya kira saya nggak akan membahas. Dan perbandingan untuk ini dari WRF dan G6 solar, G6 sulfur, SSP 2.45 dan SSP 5.8.5. Ini terlihat bahwa model WRF memang cukup tinggi, ya, cukup tinggi dibanding dengan model-model di bawah geomip. Jadi ini perbandingan dari potensi genesis untuk 3 hari kejadian siklon tadi. Ini menunjukkan ada gradasi dari efek atau dari model SR. Nah, tentunya ini nanti akan divalidasi dengan model-model yang lain. Karena model tentunya harus divalidasi apakah betul lagi. Untuk Enol, nah ini adalah genesis potensial parameter spasial. Bisa kita lihat di situ untuk kondisi ekstrim di PRF, G6 solar, dan sulfur. Memang kalau spasial nggak terlalu terlihat perbedaannya. Tapi pada saat kita melihat di sini terlihat perbedaan pada time series. Kemudian untuk siklon raksasa, ini polanya adalah sama. Ini model WRF-nya cukup di atas dari geomip, G6 solar, sulfur maupun SSP itu 4 dan 585. Untuk tanggal 19 September 2020 sampai 2020. Kemudian ini untuk analisis spasialnya, tropical raksasa. Kemudian untuk Puloy, ini ada September juga masih sama, jadi WRF memang ada di atas, dan geomip secara model ini membandingkan sudah cukup yang mendekat dari kondisi ini. Nah, ini adalah analisis spasial dari 3 perbandingan. Ini memang cukup konsisten bahwa menurunkan magnitudo dan ketajaman temporal dari genesis. Jadi ada penurunan sistematis dalam interseksi di error, raksasa, dan Puloy. Dan memang peningkatan dari penelitian kami ini sudah bisa menghitung angka 20-40%, walaupun ini masih harus divalidasi apakah betul enggak hasil dari SRM bisa predikat. Saya dengan penutupan yang lebih lambat, jadi yang lebih lemah dari siklus tersebut. Jadi sebetulnya ini yang untuk penelitian di awal-awal, untuk ada bias koreksi. Nah, saya kira ini masih statistik dan ada beberapa ekstrim ya, hasil dari yang tadi ini yang sudah kami publish.